umpami kula ngadeg teng mriki simbah kabeh mboten kita. Terus alhamdulillah amin. Monggo Mas, Mas. Perkawinkan Mas. Nggih, sekedap tak karo ini kok pun. Orang sing kendang nggih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat siang. Kembali melanjutkan video sebelumnya, yaitu tradisi nyadran kambing petai Desa Kembang Sari, Kecamatan Kandangan, Temanggung ya. Di episode pertama untuk rute dan lokasinya. Di episode kedua ini adalah inti dari pelaksanaan tradisi unik sekali yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali ini, yaitu tradisi menyembelih kambing. Sebelumnya kambing-kambing ini yang akan disembelih kambing-kambing tadi. Setelah sampai di jalan masuk punden makam desa ini, setelah tadi diarak berkeliling kampung, akhirnya berhenti dahulu untuk melaksanakan prosesi serah terima parang Jayakusumo dan lain sebagainya. Tetapi kita simak dahulu sejarah atau cerita tentang tradisi nyadran kambing petai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat singkat tradisi nyadran dusun Petai. Pangeran Yudokusumo adalah seorang bangsawan dari Mataram. Beliau menentang dengan penjajah Belanda. Sepak terjang dan sikap Pangeran Yudokusumo dalam berjuang melawan penjajah Belanda diikuti oleh cucunya. Namun penjajah yang licik menggunakan penduduk pribumi yang mendukung terhadap penjajah untuk membinasakan istri dan keluarganya dengan kejam di daerah Tinom, Klaten. Pangeran Yudokusumo merasa hidupnya hancur dan luluh, lalu lari bersembunyi dan menetap di daerah Kedung Utara yang sekarang lebih dikenal dengan Dusun Petai. Kemudian Pangeran Yudokusumo beralih profesi menjadi petani, bercocok tanam dan berternak. Ternak beliau digembalakan tetangganya yang bernama Saminah, yang kemudian dijadikan istri oleh Pangeran Yudokusumo. Untuk menghilangkan jejak dari ancaman Belanda dan antek-anteknya, sang pangeran mengubah namanya menjadi Pak Sami. Pada hari Jumat Kliwon ketika Sami dan Saminah sedang mengembala, salah satu kerbau terperosok ke dalam tanah. Pak Sami berusaha menolong kerbau yang terperosok dengan mencari tali rotan
di lokasi terperosoknya kerbau yang kini dikenal dengan nama makam Kiai Kramat. Seketika itu Pak Sami menemukan kerangka seekor ular raksasa yang di dalamnya terdapat 2 kerangka manusia, dan di sekitarnya ditemukan pula seperangkat pakaian bangsawan, perhiasan, dan pusaka seperti keris, tombak, pedang, wesi kuning, sabit, dan peti senjata. Menurut sesepuh yang mengatakan pada Pak Sami, kerangka tersebut merupakan jasad dari Kiai dan Nyai Bogowonto dari Majapahit. Kemudian lari ke Borobudur, lalu harus mati sampai dimakan ular raksasa. Pak Sami kemudian mengebumikan jasad Kiai dan Nyai Bogowonto di tempat penuhannya yang sekarang dikenal dengan makam Kiai Kramat. Kerbau yang berhasil diangkat kembali oleh Pangeran Yudhokusumo kemudian disembelih dan disedekahkan pada masyarakat. Sejak saat itu sedekah kerbau menjadi tradisi masyarakat Pete. Namun karena alasan ekonomi berganti menjadi sedekah kambing tanpa mengurangi makna sedekah tersebut. Pangeran Yudhokusumo sebagai pelopor penanam nilai-nilai luhur budaya melalui tradisi Nyadran Pete yang mengajarkan perilaku dermawan dan asih mering sesomo yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Dusun Pete dan sekitarnya. Demikianlah pembacaan riwayat singkat tradisi Nyadran Pete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo sasampunipun Jawa Rasto keparing karso nedya panjenenganipun Bapak Mujianto pangarsa Desa Kembangsari ngaturaken setunggalipun pusaka ingkang awujud parang Jaya Kusumo siaga ingkang samakta ingkang keparang sasana swasana sumangga nuwun kula aturaken matur nuwun. Panjenenganipun Bapak Mujianto ngaturaken pusaka ingkang awujud parang Jaya Kusumo mugi tansah kawis ngudita cinaken saking nugraning Gusti Kang Maha Kawasa kagem migas minduk ingkang katon saji mugi tansah rahayu pidhadha ing sambikala keparing karsa nedya adicara tandhaipun panjenenganipun Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun wonten panjenenganipun Simbah Istakhori minangka sesepuh Dusun Pete Desa Kembangsari yang tansah tuhu kinurmatan para sepuh Bapak Mujianto. Nah, setelah tadi kita dengarkan bersama tentang cerita singkat, tentang sejarah, tentang narasi, tentang asal muasal legenda keunikan tradisi Nyadran Kambing Pete ini, juga tadi sudah dilanjutkan dengan beberapa sambutan dari tokoh-tokoh desa, juga tokoh pemerintah setempat ya. Maka acara akan dilanjutkan dengan acara pemotongan tumpeng Gunungan Argodugo ini. Ini dipercaya bahwa pemotongan tumpeng ini dilakukan oleh Bapak Lurah kepada pemangku wilayah pemerintah di wilayah Kabupaten Temanggung ini, dengan harapan perlambangan simbol bahwa dahulu sebuah wilayah akan
memberikan sedikit seserahan kepada wilayah di atasnya, yang mana merupakan bagian dari sebuah cara menunjukkan bahwa wilayah ini setia kepada wilayah kerajaan di atasnya. Itulah makna-makna potong tumpeng dahulunya. Nah, setelah dilaksanakan pemotongan tumpeng ini akan dilanjutkan doa bersama dahulu, mendoakan Gunungan Tumpeng Argoduko ini sebelum diperebutkan oleh masyarakat yang hadir ya, karena seluruh warga masyarakat yang hadir ini akan antusias sekali memperebutkan Gunungan Argoduko ini, karena ada kepercayaan tersendiri, ada sugesti tersendiri tentang keberkahan Gunungan Tumpeng yang diperebutkan di Desa Pete ini. Dan meskipun rebutan, tetapi tetap dalam suasana tertib, tetap dalam suasana yang masih dapat diterima meskipun berdesak-desakan. Sungguh beda rebutan di tempat ini tentang perebutan Gunungan Tumpeng ini. Nah, setelah rebutan tumpeng ini nantinya baru akan dilanjutkan untuk pemotongan kambing. Kita simak dahulu prosesi rebutan Gunungan Tumpeng Argoduko ini, sahabat TNTV. Langsung standby di lokasi pelataran makam. Ya, kami mohon untuk petugas hansip Bansel untuk mensterilkan, dan untuk bapak-bapak maulud kita sudah sediakan transit untuk di pelataran makam. Monggo. Jiwake wedhus yang pertama. Nah, tadi setelah acara rebutan selesai, maka dilanjutkan penyembelihan kambing yang tadi sudah diarah ya. Kambing-kambing ini akan dibariskan dan didahului disembelih oleh sang sesepuh dengan parang Joroyo Kusumo yang tadi sudah diserahkan. Dan kambing ini akan dibariskan ya, mengantri untuk disembelih. Dan mohon maaf sekali nih, karena ada sebagian yang kurang nyaman untuk melihat prosesi penyembelihan ini, maka untuk beberapa bagian akan kita kaburkan atau kita blurkan ya, agar tidak mengurangi keunikan rangkaian tradisi ini, tetapi juga memberikan rasa nyaman untuk kita tonton bersama. Sebelumnya mohon maaf sekali ya sahabat TNTV,
dan ini juga merupakan gambaran secara utuh dan lengkap tentang pelaksanaan tradisi ini. Kemudian di sebelahnya ibu-ibu yang sudah siap dengan peralatan memasak mereka, menunggu daging kambing nanti yang sudah dibersihkan, sudah dipotong-potong, maka langsung dimasak bersama-sama di sebelah tempat ini. Di sebelah atas tadi untuk menyembelih juga punden, tempat tadi seserahan, perebutan, dan di bawah sendiri adalah tempat untuk memasak. Kemudian tempat untuk menguliti dan memotong ada di sebelah kanan dari jalan ini. Dan inilah setelah kambing-kambing itu dipotong, maka kadang ya menimbulkan visual yang memang kurang enak, kurang nyaman bagi sebagian orang ya. Tetapi masih bisa kita samarkan sedikit agar tidak mengurangi dari keunikan tradisi ini. Pemotongan hewan kambing yang jumlahnya 88 ekor ya hari ini itu berlangsung sangat cepat ya sahabatnya, karena ya tradisi yang sudah turun-temurun ini, maka tentu pengalaman kesiapan warga lebih banyak ya, karena hampir setiap 2 tahun sekali melaksanakan tradisi ini. Bahkan dengan jumlah kambing yang jumlahnya hampir 200 ekor dalam satu hari, maka ya warga akan terbiasa dengan menyembelih kambing yang begitu banyaknya dalam satu waktu ini. Setelah kambing-kambing ini disembelih, maka akan langsung dipindah ke tanah sebelahnya untuk dikuliti dan dipotong-potong. Nah, ini lokasi untuk menguliti. Maka akan segera menguliti kambing-kambing ini agar bisa cepat dipotong, dibersihkan, dan dimasak, sehingga nanti siang selepas sholat Jumat sudah bisa dimakan bersama seluruh warga desa. Bagi orang yang ahli, menguliti kambing ini tidak butuh waktu terlalu lama ya, hanya sekitar 10 menit saja, karena ya saking terbiasanya menguliti kambing. Juga tidak perlu banyak orang untuk menangani satu kambing, cukup 1 atau 2 orang saja, sehingga ya proses penyembelihan hingga daging siap dimasak itu tidak butuh waktu lama. Kemudian untuk kaki dan kepala sendiri akan segera diambil oleh ibu-ibu tadi untuk segera dibakar, dihilangi bulu-bulunya untuk langsung dimasak. Nah, inilah yang mengapa pemandangan ini terasa cukup unik, tetapi juga terasa tidak begitu nyaman bagi sebagian orang, karena ya memang sebenarnya bukan kesadisan atau kebengisan yang ditonjolkan di tradisi ini, tetapi memang ya inilah keunikan tradisi yang memang menyembelih ratusan kambing dalam satu waktu, juga ya wajar kalau memang nampak seperti kurang nyaman ya. Tetapi ini juga sudah
semuanya sudah masuk dalam syariat agama. Dalam prosesi penyembelihan ini sudah mengacu pada syariat-syariat yang berlaku, jadi tetap memperhatikan ya segala syariat-syariat yang berlaku. Nah, ini adalah ibu-ibu pemasak yang masih setia menunggu daging-daging kambing dibersihkan, sehingga mereka akan langsung memasak bersama di bawah pohon bambu yang rindang, sehingga membuat kesan lebih unik kembali tradisi penyajian kambing ini. Ada balutan tradisi masak bersama, tradisi mengarak kambing, dan tradisi-tradisi yang lain. Prosesi masak ini menjadi keunikan tersendiri juga ya bagi kita semua, apalagi kita yang memang belum pernah melihat tradisi memasak di bawah pohon bambu dengan ratusan ibu-ibu yang memasak ini berjejer bersama-sama. Kenapa dibutuhkan ratusan ibu-ibu untuk masak? Ya karena memang diharapkan pas sekitar jam 12 siang tengah hari daging-daging ini sudah matang dan sudah selepas sholat Jumat sudah bisa dinikmati bersama-sama seluruh warga desa maupun warga dari luar desa, juga pengunjung yang datang ke tradisi ini. Proses memasak yang sangat sederhana sekali ya, di bawah pohon bambu. Kambing ini dimasak dengan peralatan juga sederhana, tradisional, bahkan bumbu-bumbu yang digunakan juga sangat sederhana. Sementara sebagian kambing juga masih dalam proses pemotongan dagingnya ya, juga pembersihan kulit, juga pembersihan yang lain. Sebagian juga masih nampak mulai dikulit ya, karena memang ya banyaknya kambing yang disembelih ya hari ini, jadi membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk membersihkan dan menguliti, tetapi tidak menyurutkan semangat warga masyarakat di Dusun Pete ini. Mereka tetap bersemangat, gotong royong bersama-sama menyelesaikan pemotongan kambing-kambing ini. Dan ini juga warga yang masih setia menonton ya tradisi ini. Di sisi pundan sendiri juga nampak warga, baik dari warga dusun, warga pendatang dari luar dusun, juga banyak yang berziarah ke makam Pundan Jayakusumo ini, dan ini merupakan komplek di dalam makam.
Nah, kambing-kambing yang sudah dipotong-potong ini ya, ini langsung diambil oleh ibu-ibu untuk segera dimasak, dicuci dan dimasak. Jadi dibutuhkan waktu sekitar 3 jam ya untuk memasak daging kambing ini, karena nantinya setelah sholat Jumat, selepas sholat Jumat ini daging-dagingnya harus sudah matang karena akan dimakan bersama oleh seluruh warga masyarakat desa, warga pendatang ataupun pengunjung yang masih dengan setia melihat tradisi ini. Masaknya sendiri hampir seragam dengan satu bumbu dengan rasa yang hampir sama, mirip, yaitu dengan gulai ya, karena nantinya menjadi lauk pelengkap kegiatan makan bersama. Tungku tanah atau tanah yang memang sudah berundak ini tinggal dilubangi, kemudian digunakan kayu bakar sebagai bahan untuk pembuat apinya. Jadi tidak menggunakan gas atau arang ya, tapi masih tradisional menggunakan kayu bakar yang dikumpulkan oleh masyarakat sendiri swadaya. Sejak kemarin sudah menyiapkan lokasi ini. Setelah daging kambing ini selesai dipotong, maka bapak-bapak akan segera membersihkan diri dan kemudian sholat Jumat. Untuk kemudian nanti setelah sholat Jumat mereka akan datang kembali ke lokasi ini membawa nasi beserta sayuran, lauk pauk yang lain menuju ke tempat ini. Sementara tempat ini juga sudah sepi ketika sholat Jumat. Warga cenderung menyiapkan nasi dalam tenong kemudian datang kembali ke tempat ini ya. Mereka akan berkumpul menunggu didoakan bersama, kemudian ya akan makan bersama. Nah, ini gambaran-gambaran pelaksanaan tradisi, akhir dari tradisi pelaksanaan nyadran pete, nyadran kambing pete ya. Setelah makan bersama juga sekitar jam 2 siang ini warga juga akan kembali meninggalkan lokasi ini, kemudian
kemudian beristirahat, dan tentu nantinya setelah sore hari akan dilanjutkan pertunjukan seni hingga besok 2 hari ke depan. Nah, seperti ini sahabat TNTP gambaran pelaksanaan tradisi nyatran pete, nyatran kambing pete yang dilaksanakan 2 tahun sekali dengan menyembelih puluhan hingga ratusan kambing secara bersamaan. Dan kita tinggalkan dusun pete ini, kita kembali ke arah kota Temanggung. Kebetulan hari ini juga masih ada tradisi lagi, tetapi kita kabarkan di video episode berikutnya saja sahabat NTP. Simak terus channel tradisi traveling, tradisi dan budaya agar tidak ketinggalan informasi-informasi keunikan-keunikan di sekitar kita. Ketika ke kanan ini akan sampai ke Cekdam Kembang Sari tadi, kita lurus melewati jalan rute pulang yang berbeda untuk memberikan gambaran keadaan kondisi desa Kembang Sari sendiri. Nah, ketika ke kiri kita menuju ke Kalauran, kita ke kanan ke arah bundaran Kandangan kembali. Nah, demikian sahabat NTP tradisi keunikan tradisi nyatran kambing pete, dan ini merupakan video kedua lanjutan dari video pertama. Bisa sahabat NTP saksikan di episode sebelumnya. Terima kasih telah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.